Oke teman-teman semua, selamat malam. Video ini dibuat jam 21.21, di mana setelah selesai pertandingan Persib Bandung di malam pertama tarawih ya, karena besoknya kita akan puasa. Dan video ini dibuat untuk memberikan ulasan sekaligus tanggapan bagaimana pertandingan antara Persib yang mewakili Indonesia dengan Ratchaburi yang mewakili Thailand di ACL atau namun cara Eropa mah Liga Champions lah, Liga Champions gitu. Nah, Persib Bandung tahun kedua mengikuti Liga ACL ya, Champions Asia Champion League gitu ya. Yang kedua, tahun lalu tidak lolos fase grup, tapi tahun ini alhamdulillah bisa melaju at least sampai ke knockout, dan lawannya pun sebenarnya bukan yang kuat-kuat banget kayak Jepang, Korea, atau misalnya dari Timur Tengah gitu ya, tapi dari sama-sama Asia Tenggara. Mas Atep, legend Atep yang mengundi dan akhirnya dapatnya Ratchaburi. Dan secara pertandingan Persib itu pernah juga pas pramusim gitu ya lawan Ratchaburi, dan hasilnya cukup lumayan gitu. Beckham cetak 2 gol dan barusan Beckham main di babak kedua, cukup impresif. Tapi ya, kita harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua, dan itu juga yang mungkin membuat bobotoh ricuh ya. Barusan di video ada setelah selesai pertandingan ada penonton yang mungkin masuk ke lapangan. Tapi anyway, kita bahas dulu yang pertama terkait kartu merah dari William Barros. Sebenarnya sudah on the track, minimal babak pertama itu 1-0. Jadi ada peluang, opportunity untuk cetak 2 gol di babak kedua, dan semua pemain itu bernafsu untuk menggandakan atau mentriplekan keunggulan gitu. Tapi karena terlalu bernafsu, mungkin William Barros menit ke berapa ya tadi, menit ke 50 kalau nggak salah, atau menit ke berapa saya lupa, babak pertama itu melakukan kartu merah. Dan ya, kalau ditanya tanggapannya memang wajar kartu merah. Sol kaki aja ketemu Betis, jebret di tukang, pasti merah. Dan sebenarnya wasit di keputusan itu tepat, tapi kepemimpinan wasit banyak juga disorot, banyak protes terhadap wasit karena kadang-kadang nggak adil. Kayak di babak pertama itu misalnya pemain Thailand narik baju pemain Persib tapi nggak kartu kuning gitu, tapi kebalikannya pemain Persib yang narik baju pemain Thailand malah kartu kuning. Terus banyak juga wasitnya kurang lah, banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya nggak usah pelanggaran minor gitu ya, tapi diberhentikan. Jadi pertandingan jadi penuh emosi, tensinya tinggi, terus tiba-tiba diredam oleh pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu jadi pelanggaran gitu. Nah, ini catatan memang kayaknya Indonesia kalau wasitnya dari Timur Tengah suka emosi gitu, suka labil dan lain sebagainya. Kadang lebih bagus kalau dari Cina atau misalnya dari Korea gitu wasitnya. Tapi pertandingan berjalan ya, 2 babak dengan tambahan waktu 5 menit dan sudah dipastikan Persib Bandung tidak lolos ke fase berikutnya. Tapi ya lumayan lah, saatnya fokus ke liga, artinya ya fokus ke liga, dan di liga kita masih juara 1. Cuman masih banyak pemain yang mungkin tidak didaftarkan liga, kayak Adam Sbeck, tapi nggak terlalu masalah gitu. Kita masih punya Teja, pun Adam pun nggak pernah dimainkan juga. Jadi ya memang kita harus fokus ke liga, dan memang Persib susah cetak gol ya. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya sering mereka bikin gol gitu ya, tapi satu atau enggak satu sama, jarang yang lebih dari 2 kayaknya. 3-0 gitu jarang. Jadi memang strikernya itu nggak nyetel. Kayaknya memang si Bojan ini tuh kekuatannya itu memang di bertahan. Jadi 1 gol pragmatis. Nah, salahnya kita di babak leg pertama kita kebobolan 3 gol. Jadi kita harus menyerang, sementara kita produktivitas gol emang jelek. Dan Barros, top skor di Persib, harus keluar di menit pertama karena gara kartu merah ya. Dan pertandingan
Apakah Persib menguasai? Ya cukup menguasai tapi nggak dominan ya, karena tadi, lagi-lagi kita kekurangan satu pemain dan Ratchaburi ini sudah berpengalaman di ACL dan cara mereka bertanding itu santai. Mereka memang kadang-kadang buang-buang waktu tapi nggak selebay, tim-tim di Indonesia lah. Secara kualitas mereka bagus, tekniknya bagus. Mereka 2 pemain lawan 5 pemain kita bisa bikin peluang yang besar dan tadi pun di akhir-akhir pertandingan mereka juga hampir cetak gol karena kita sudah sangat kelelahan gitu ya, capek. Boyan Hodak sudah memasukkan semua pemain yang bisa dia masukkan gitu ya dan memang hasilnya tidak maksimal karena belum nyetel juga. Kurjawa misalnya, Kurjawa itu belum fit 100%, masih banyak salah passing-passing-nya, keputusannya, terus, apa namanya, si Kastel ya, striker juga belum nggak ada support juga, nggak ada bola masuk ke dia. Memang PR Persib itu di serangan, bertahan sudah bagus, cuman serangannya agak kurang. Dan Haye bagus, bermain bagus, solid, umpan-umpannya pas, tapi kecapean ya dan harus digantikan oleh si Lucia, tapi ya Lucia tidak bisa berkata banyak, beda level memang dengan Haye, umpan-umpannya nggak sebagus Haye, tapi apa boleh buat, Haye sudah kecapean. Dan ya skornya 1-0, Jung yang cetak gol, tidak terlalu dominan Persib, tapi jadi pelajaran ya. Jadi mungkin di tahun depan semoga kita masuk ACL tuh lagi dan pengalamannya sudah lebih banyak dan pemain-pemain yang tahun ini yang baru masuk sudah lebih nyetel gitu ya dengan pemain dengan tim karena masih terus terang masih banyak yang belum nyetel gitu dan saatnya fokus ke liga. Jadi tahun ini at least yang bisa mengobati kekalahan kita di ACL itu adalah juara Liga 1. Lumayan ya juara Liga 1. Sekarang kita peringkat pertama dan cukup padat pertandingannya tapi pemain Persib insya Allah cukup banyak dan ya apa boleh buat, kita ikhlas terima apapun hasilnya ya, 3-1, agregat 3-1 kita tidak lolos, tapi Ratchaburi tahun depan, ACL tuh tahun depan Persib harusnya bisa berbicara banyak. Oke, segitu dulu aja review dari, saya ya tentang pertandingan ini. Tongkilap, next pertandingan kita nonton Persib lagi. Dadah, thank you semuanya.